Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Jamaah Masjid Al-Muttaqin di Wonokusumo sekitarnya, warga, Bapak Ibu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, insya Allah berkesempatan yang sama untuk memanfaatkan sisa-sisa hidup kita ini. Sudah saya bolak-balik di kitab Riyadhus Shalihin ini, apa tema yang tepat untuk kita sampaikan pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita ini memanfaatkan unit keluarga kecil dengan sebaik-baiknya. Unit keluarga kecil ini adalah unit rumah tangga yang ini harus menjadi baik sehingga akan menyebar sampai ke tingkat lingkungan rukun tetangga RT ya. Dari unit rumah tangga terkecil ini nanti berkembang sampai ke rukun warga RW, berkembang lagi ke kelurahan, berkembang lagi sampai ke kecamatan, dari unit-unit rumah tangga sampai ke level tingkat kabupaten, kota, sampai tingkat provinsi, sampai tingkat apa, Bapak Ibu? Nasional. Itu terbentuk dari unit-unit rumah tangga. Ada bapak, ada ibu. Kalau sudah berumah tangga itu insya Allah lama-lama punya anak. Ya, nanti lama-lama punya cucu. Ini saya lihat bapak ibu yang sudah punya cucu juga diajak ke masjid. Ya. Nanti setelah punya cucu, punya cicit. Ya Pak Khairul ya. Setelah punya cicit, punya cocot. Cocot ya apa sih? Ya, anaknya cicit apa itu? Cucut. Allah. Sesepuh ini sepuh yang hadir, Pak, kami selalu hormat dengan jenengan. Jadi yang muda menghormati yang tua juga menyayangi yang kecil. Tuh. Dan langsung saya bacakan supaya enggak menghabiskan waktu. Ini dialamatkan untuk ibu-ibu hadis ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak tadi masih ingat ya? Unit rumah tangga sampai unit rumah tangga nasional sampai ke istana sana. Kalau unit rumah tangga antar negara itu levelnya global. Wah. Semua dibentuk dari mana Bapak Ibu? Dari rumah tangga kecil. Ada bapak, ada ibu, berkembang nanti ada anak-anak dan seterusnya. Mohon ini khususnya ibu-ibu, bukan berarti yang bapak-bapak nggak dengar loh Pak. Ya, monggo. Saya bacakan. Di hadis Riyadhus Shalihin ini, di halaman 209, hadisnya nomor
291. Saya langsung bacakan hadisnya. Ini yang dawuh Rasulullah. Lau kunta amiron ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata antas juda li zaujiha. Perawinya rawahut Tirmizi. Nih di buku ini, Pak. Ya jujur ini sering ketinggalan, Pak Mahfud di sini. Di mimbar situ. Soalnya kan saya kalau pulang mesti sering lupa. Ya, sehingga saya diam-diam ke sini itu ngambil ini. Karena untuk juga di tempat lain. Soalnya buku ini mek siji, Pak. Ya. Apa itu artinya? Menghemat waktu. Ini kan sudah cepat, Pak. Waktu itu cepat. Kita nunggu antara azan dan qomat tadi kan juga hanya 8 menitan ya, Pak ya. Gitu kan? Rasulullah dawuh, andai saja aku diperkenankan untuk menyuruh orang untuk bersujud kepada orang lain, tentu aku akan menyuruh seorang istri untuk bersujud kepada suaminya. Nah, ibunya pinter, Bapak bisa jawab. Disuruh sujud kepada suami. Berbahagialah ibu-ibu, Rasulullah itu memberi peringatan dan kewaspadaan kepada ibu-ibu, kepada istri-istri di seluruh dunia ini, ya, untuk selalu apa, Bapak Ibu? Berbakti kepada suami. Karena apa? Derajat suami ini ternyata seandainya Allah perkenankan untuk saya suruh untuk sujud kepada seseorang, Rasul itu malah menyuruh supaya istri sujud kepada suaminya. Antas juda, agar istri itu sujud li zaujiha, kepada istrinya, kepada suaminya. Nah, ibu-ibu pasti kalau ada pertanyaan tolong dijawab, ibu-ibu. Bapak-bapak juga boleh dijawab dalam hati. Ibu-ibu ini mau jika dimasukkan surga lewat pintu mana saja? Nah, hanya orang gila loh Bu yang tidak mau. Bapak-bapak juga mau? Mau, saya juga mau. Milih pintu mana saja. Apa dawuhnya Rasulullah? Di dalam hadis sahih ini Rasulullah mengatakan, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahroha wa hafidhat farjaha wa ata'at zaujaha qilalaha udkhulil jannah min abwabil jannati syi'ti. Kenapa kok tidak syi'ta, Pak? Karena ini yang dialamatkan pada ibu-ibu. Kalau syi'ta kepada bapak-bapak. Apa itu artinya? Jika istri-istri melakukan 4 hal. Sholat 5 waktu. Ibu-ibu sholat 5 waktu? Wah, wis ono jaminan, Pak. Tidak pernah absen? Pernah kalau menstruasi. Kalau bapak-bapak pernah absen sholat 5 waktu? Munio menstruasi ayo. Nah, kalau bapak-bapak nggak ada menstruasi. Kalau ibu-ibu nanti menjelang usia mulai expired, itu biasanya monopause. Ya Pak Warno ya? Ya, ada expirednya. Kalau sudah mulai monopause, itu tidak ada menstruasi lagi. Nggak ada absen untuk menghentikan sholat. Terus apa berikutnya supaya cepat waktunya? Wasomat syahroha.
puasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Aku nek krungu swara Ramadan niku ya wis gak krasa iki arepe teko Ramadan lho, Pak. Betul enggak? Bulan apa itu Pak Mahfud? Maret. Insyaallah Maret, awal Maret. Sekarang sudah apa ini? Oktober. Nah, kalau muni Oktober ini aku rada bergetar-getar loh Bu, tanggal 20 Oktober. Ya kan? Ada peristiwa nanti itu, 20 Oktober. Apa Mas? Pelantikan ya Pak Mahfud dengan Bu Mahfud ya. Masya Allah. Pak Siddiq dengan Bu Siddiq. Pelantikan. Oh. Ini pelantikannya ini nanti ngeri-ngeri sedap. Ya kan Bapak Ibu? Nah, terus saya lanjutkan. Maret, ini Oktober, November, Desember. Nggak kerasa. Januari, Februari, Maret. Masya Allah. Ibu-ibu pertanyaannya monggo dijawab Bu. Setiap Ramadan puasa? Kalau sudah udzur nggak mampu puasa, boleh? Boleh. Bayar fidyah. Kalau sholat, nggak ada alasan sakit, sehat sholat, nggak sehat sholat, kata mendekati sakaratil maut kok masih ingat harus tetap sholat. Kalau puasa itu kalau sudah sepuh boleh nggak puasa diganti dengan fidyah. Kalau sholat nggak ada alasan Pak. Presiden sholat, menteri sholat, nggak tahu ya. Gubernur sholat, Dewan Perwakilan Rakyat sholat, Pak RT sholat. Ya, jadi nggak mengenal pangkat jabatan. Soge sholat, tak soge sholat. Kalau yang haji kan, kalau nggak punya duit, nggak harus sampai meninggal pun nggak dosa. Tapi kalau sholat, tidak mengenal waktu, tidak mengenal apa Pak? Kaya miskin, ayu sholat, tidak ayu sholat. Kalau sudah ngomong mati tambah ngeri Pak. Ayu mati, mati. Istrinya Ikang Fauzi mati kan? Ayu Pak, elek, mati. Ya Allah. Malah sekarang sasarannya Bu, Pak, ndak ngenteni loro Pak. Sing sehat-sehat, sing jek seger-seger, itu malaikat Israel malah seneng. Terutama yang ngantuk di pengajian. Ngeri Pak. Ya Mas ya. Nek sing nyuting ini ki insyaallah nanti terakhir Pak, matinya Pak. Soalnya nyuting. Ya Pak. Yang ceramah insya Allah aman Pak. Nah, kalau yang ceramah mati lah gak esok nyeramai jamaah kan begitu. Saya doakan jenengan panjang umur. Amin. Saya panjang umur. Amin. Nanti panjenengan mati duluan baru saya. Gitu ya. Jadi jangan sampean sombong. Aku jek enom kok. Oh, malaikat saiki ndolek sing jek seger-seger, Pak. Iya. Ya namanya Marisa Haq. Ya Mas, sampean kenal Marisa Haq, Mas? Oh, mari ngekek ya Pak, Pak. Perkuliahan dapat gelar profesor, Pak. Ya, di rumah tidur ya. Enggak bangun. Mati, Bu. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan husnul khotimah karena dia seorang muslimah. Tapi kalau orang yang tidak muslimah, Pak, yang tidak muslim atau tidak muslimah meninggal sampai tetap tidak muslim, tidak muslimah, itu dikutuk oleh Allah. Loh, kan ngeri, Pak. Maka doakan Bapak Ibu orang-orang yang belum Islam, berikan hidayah ya Allah agar dia Islam. Karena dengan Islam insya Allah dijamin selamat.
kalau sampai mati belum Islam, itu menjadi apa? Tempatnya di mana Bapak Ibu? Di neraka. Karena syarat buka surga harus Islam dulu. Ya. Jadi monggo Ibu, Bapak, nyenengan ini bersyukur kok tetap jadi orang Islam. Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku untuk selalu memeluk agamamu. Sebab kalau sudah agama dilepas, padahal agama itu hanya satu, only one. Di bawah Nabi Adam Islam, Idris Islam, Hud Islam, Nuh, sampai kepada Nabi Daud membawa apa? Taurat kan? Terus sampai Nabi Musa membawa apa? Oh, Taurat ya, tadi itu keliru ya. Kalau Nabi Daud itu apa? Zabur. Terus Musa Taurat, Injil, Isa, Quran. Itu semua nyambung. Nyambung itu Pak. Agamanya apa? Islam. Nabi Adam Islam. Bu Siti Hawa Islam. Nabi Isa Islam. Loh kok sekarang pengikutnya jadi tidak Islam? Ya sakarepmu. Karena sudah apa? Diproduk menjadi agama baru. Bahwa Allah itu punya anak. Padahal di dalam kitab Bible mereka sendiri itu dikatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu tidak sama dengan makhluknya. Nah, kalau Tuhan sama dengan manusia punya anak kan aneh begitu Bapak Ibu. Itu nanti berkembang di waktu lain aja. Jadi intinya Bapak Ibu, kita sudah menunggu apa tadi? Ramadan. Di hati kita nunggu Ramadan, nggak terasa Maret sudah Ramadan. Saya doakan jenengan nanti panjang umur sampai Ramadan. Ya. Dan semarak Ramadan di masjid ini saya yakin juga tetap semakin semarak. Gitu. Nah, ibu-ibu tadi saya tanya sudah puasa sholat 5 waktu, poso Ramadan. Nah, di luar poso Ramadan ada puasa apa, Pak? Senin, Kemis. Coba ikuti puasa Nabi Daud. Tambah angel mana itu, Pak? Sehari puasa, sehari tidak. Kalau nggak mampu puasa bid, puasa mutih, Pak. Kenapa kok disebut puasa mutih, Pak Khairul? Karena kata Nabi itu saatnya bulan purnama, namanya kalailatil badr, seperti bulan purnama, Pak. Makanya disebut al-badr. Maka Nabi ketika datang dari Mekah menuju Medina itu disambut di atas pohon kurma itu, Tola'al badru alaina, Tola'al badru, telah muncul bulan purnama, Pak. Kalau bulan masih kecil kan belum bulan purnama. Itu bayangannya menyambut kedatangan bulan purnama itu siapa? Nabi Muhammad SAW yang digambarkan bercahaya kayak bulan purnama. Kalau aslinya bulannya sendiri, Pak, itu ndak halus, bulannya sendiri itu apa, Pak? Itu ya nggak sehalus, itu cahayanya yang bercahaya-cahaya itu. Nah, itu disunatkan kita puasa nanti, Pak, bulan ini itu nanti tanggal 17 mulai tanggal untuk Ayamul Bid bulan ini, bulan apa berarti, Pak? Bulan apa ini? Oktober. Itu insya Allah tanggal 17, 18, 19 kalau nggak salah. Oktober. Itu puasa persis tanggal 13, tanggal 14, 15 bulan purnama. Dan itu mengganti sama dengan puasa setiap hari.
Monggo Bapak dari Pak Khoir semuanya. Kalau kita misalnya Senin Kemis rodok abot, apalagi sehari puasa sehari tidak kok rodok berat, minimal lakukan sebulan 3 hari sama dengan puasa setiap hari. Karena kata Rasulullah, puasa sehari, puasa bid itu sama dengan dianggap mendapatkan puasa 10 hari. Lah kalau 3 hari kita puasa sama dengan puasa 1 bulan penuh. Lah kalau tiap bulan puasa 3 hari sama dengan puasa setiap hari. Setiap hari. Kita sehari dianggap sama dengan puasa 10 hari. Kalau 2 hari dianggap puasa 20 hari. Kalau 3 hari dianggap puasa 30 hari. Jadi kalau ada orang yang rajin, walaupun nggak Senin Kemis, nggak harus sehari puasa sehari tidak, cukup jenengan rajin bangun malam, sahur pas tanggal bulan purnama 13, 14, 15 dianggap oleh Allah jenengan itu tidak pernah tidak selalu puasa setiap hari. Karena 1 hari dianggap 10 hari. Kalau 3 hari sama dengan, dan harus 3 hari, tidak ada puasa bed saya ambil 1 hari aja, enggak. Harus apa Pak? 3 hari sama dengan puasa apa Pak? Setelah Ramadan itu loh, puasa Syawal. Saya mau ngambil 5 saja, jangan, enggak sempurna. Kalau sudah kadung ngambil 6 hari harus 6 hari, walaupun tidak apa Pak? Urut, enggak harus urut. Kalau untuk ustadz-ustadz biasanya termasuk Pak Mahfud itu nek wayahe riyoyoan ngono terus biasanya kan mau puasa sek wayahe undangan-undangan halal bihalal. Ya kan? Ya akhirnya ya nggak usah puasa dulu ya nggak apa-apa. Eman Pak. Diundang halal bihalal terus ono panganan enak-enak mosok puasa Syawal. Iya nanti aja puasa Syawalnya mendekati apa? 7 hari sebelum terakhir aja gitu. Itu kalau ustadz-ustadz biasanya kan diundang ceramah halal bihalal. Panganannya enak-enak Bu. Mulai digawakan nono oma poso Syawal. Oh batal lain. Boleh itu. Kenapa? Untuk Syawal tidak harus mulai tanggal 2 Syawal. Ya nggak harus. Tapi kalau supaya nanti biar puasanya Syawal itu berhasil, biasanya memang kalau nggak dari awal biasanya malah nggak poso, males gitu ya. Saya mau tanya, berat mana puasa Ramadan dengan puasa Syawal? Berat Syawal, panganan enak-enak ya Pak Khairul ya. Tuh, ibu sudah dapat kunci pertama sholat, ya. Puasa Ramadan, iya. Malah ditambah puasa sunnah. Yang ketiga ibu, apa kata Rasulullah? Wa khafidhat farjaha. Istri-istri yang menjaga kemaluannya Pak. Farji itu kemaluan. Menjaga kehormatan. Sebagai istri menjaga kehormatannya. Apakah bapak-bapak juga harus begitu? Ya lebih begitu. Ini maksudnya ini khusus untuk ibu-ibu, berarti juga untuk bapak-bapak menjaga kehormatannya. Ibu menjaga kehormatan itu tidak hanya kemaluan, tapi apa? Menjaga pakaian. Kalau pakaian laki paling enak Pak. Biasanya di desa-desa itu Pak Jayadi, itu biasanya sholat sarungan tok. Gini apa mboten? Sah di hadapan Allah sah, cuma kurang sopan. Jadi di atas pusar ini Pak, sarungan tok, gak kelambenan, sah. Yang penting sarungnya sampai di bawah lutut. Kalau ibu-ibu sholat begitu kira-kira sah apa tidak? Melayu kabeh. Kalau ibu-ibu itu boleh apa? Membuka hanya ini telapak tangan sama wajah, seluruh tubuh harus ditutup. Itu pun kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah itu dimakfu, boleh di rumah karena itu karena terbatas di rumah. Kalau ibu keluar ya minimal ya harus berkerudung, berjilbab. Saya ngomong begini ini fakta loh ya. Jadi jangan saya nanti pulang disantet loh ya. Pak Ustadz ngawur aja. Nah, sawah ini fakta. Bu, yang keempat apa? Ibu yang keempat ini, yang ketiga saja apa? Menjaga apa?
kehormatan sampean kudungan, ya kudungan. Adus ya kudungan. Ojo adus no kamar kudungan. Itu kudungan kalau apa Pak? Keluar rumah. Oke. Lalu yang keempat, apa kata Rasulullah? Wa ato'at, di sini loh, wa ato'at zaujaha, dan taat suaminya. Ibu-ibu taat sama suami? Jawabnya kok setengah-setengah menurut. Jenengan taat suaminya yang baik? Kalau suaminya nggak baik ditaati, disuruh pulang ke orang tuanya, tak delok sampean jawabannya kok ragu-ragu. Ibu dalam rumah tangga punya masalah? Nek muni enggak iku Pak, iku malaikat kaya keluarga malaikat itu. Mesti punya masalah Bu, walaupun kecil. Nggih, Joko tingkir ngombe dawet, aja dipikir nggarai mumet ruwet kan begitu. Saya punya masalah dengan istri Bu, istri juga punya masalah dengan dengan saya. Itu namanya apa Pak? Rumah tangga itu begitu Bu. Kadang-kadang yo rodok meneng-menengan nggih. Kadang-kadang gak meneng terus, akhirnya apa? Gegeran. Itu Bapak Ibu. Nah, supaya negara ini menjadi bahagia, dimulai dari unit-unit rumah tangga itu Bapak Ibu. Itu. Ini yang sedih nih Ikang Fauzi. Karena apa? Ditinggal istri, tapi dia sadar. Karena itu milik Allah, diserahkan kepada Allah. Ini dalilnya Pak. Supaya istri bisa masuk surga kalau meninggal harus dapat ridho siapa? Suami. Mana dalilnya ini? Saya bacakan, pendek kok. Wis mari ngono ditutup donga, mulai nggih. Oh, aja mulai sik salat Isya. Mari ngono kok mangan. Oh, alhamdulillah mangan bakso. Luar biasa. Ini Pak, Bu, dalilnya pendek sekali. Ya. Ayu mamra'atin matat wa zaujuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmizi. Hadis yang nomor 292 di kitab Riyadus Sholihin. Riyadus itu apa Pak? Taman surganya orang-orang soleh. Riyadus itu taman surganya orang-orang soleh. Ini penulisnya Pak luar biasa ini Pak, memberi nama Riyadus Sholihin. Insya Allah kita ini juga taman-taman surga di dunia. Nanti dapat taman surga di akhirat. Apalagi yang sudah pernah ke Raudhah. Semuanya sudah pernah ke Raudhah di Madinah? Sing muni belum itu aku malah terharu. Mau cepat ke sana? Mau saya beri hadiah atau mau saya beri resep biar cepat ke sana? Nabung setiap hari 1 juta. Nanti 30 hari sudah bisa. Nanti daftar ke KBIH Muhammadiyah Jalan Buni. Saya juga termasuk pengurusnya Pak. Nah, tahun ini sudah ada yang dapat nomor porsi? Belum dapat? Memang belum daftar atau memang kasihan deh. Ya Pak Mahfud didaftar nomor Pak. Daftar sih bayarin kok. Ya Allah. Jadi kita Pak kalau dengan pikiran yang sehat itu kalau sudah di taman di Raudhah Rasulullah itu ya, yang kuburannya Rasulullah itu ya Allah nangis Pak, temen. Ono sih gak iso nangis maksud kayak itu supaya nangis. Karena niatnya enggak ikhlas, itu enggak bisa nangis. Kalau ikhlas Pak, nangis. Karena membayangkan ini Rasulullah ada di sini ya Allah, ada di sini Rasulullah ya Allah. Nangis tuh Pak. Makanya dilarang itu kan. Supaya apa? Tidak dikutuskan. Nangis teman Pak. Coba kita bayangkan ini Nabi ya Allah yang cintanya kepada umatnya melebihi cintanya dirinya sendiri ya Allah. Nangis teman. Wis ta. Masuk bolak-balik sampai wajahnya koyo Raudhah. Nangis Pak. Nggih. Membayar jutaan itu lupa. Kenapa? Seneng. Nabi itu ngerti kalau jenengan datang ke situ. Kenapa? Nabi itu kalau kita bersolawat itu
rohnya dipasang lagi itu. Bapak Ibu yakin kalau yang jasadnya Nabi Muhammad itu yang di Taman Raudhah itu masih utuh? Yakin? Masih utuh mulai kepala sampai kakinya? Yakin? Mau nyoba? Mau ingin tahu? Sampai ambil dikaploknya sampai laskarnya Bapak. Utuh, didampingi sama siapa Pak? Mahfud? Abu Bakar kan sama Umar. Di situ. Ya Allah, ya Allah. Dan kami yakin Umar sama Abu Bakar jasadnya masih utuh. Masih utuh. Karena Allah tidak mau memakan daging daripada orang yang apa Pak? Ahli Quran, apalagi yang hafal Quran. Jadi dengan hafal Quran semuanya? Yang 30 juz apa yang juz 30? Juz 30 itu yang Al-Ikhlas apa yang Al-Falaq atau Al-Asri? Al-Ikhlas. Alhamdulillah Bapak Ibu. Wis temen iki tak dongano Pak, sudah dicatat masuk surga. Ya, cuma yang meninggal hati-hati. Sing ngantuk ana pengajian biasa cepet Allah. Lah ya Bu, tak delok ya. Wong elek, wong ayu, wong ganteng, wong pesek, wong mancung, presiden mati, raja mati. Apa meneh Pak RT tambah mati. Lho presiden lho mati Bapak Ibu. Fir'aun masih hidup, mati. Musa mati. Sing ngatur nang pengajian. Muni mati cek tegone sampean. Ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu, sing sabar jenengan. Pengajian begini Bu, itu disyuting itu, tidak hanya disyuting oleh Mas Harif, disyuting siapa? Malaikat, Rokib, Atid, bukan ya? Iya betul ya? Iya, sing ngantuk tambah direkam di Zoom itu. Nanti ditujukan kepada Allah, ya Allah, ini jangan sampai masuk neraka. Kenapa? Kenapa? Karena ini sampai ngantuk-ngantuk mendengar pengajian Ustaz. Malah pintu surga itu belum dibuka, sudah di dalam yang ngantuk itu. Tidak tahu lewat mana itu. Karena sudah di dalam, malaikatnya di depan, tidak rela kalau dikeluarkan sudah harus kadung mlebu kok mlebu swarga. Padahal sing ngantuk mlebu swarga apa maneh sing gak ngantuk. Apa maneh kerumus suara alarm ngeten iki. Ya, dengar suara alarm? Sehat telinga kita alhamdulillah. Bun, yang terakhir tadi suami, asal suaminya ngajak yang baik. Kalau ngajak yang tidak baik, jangan taat. Tidak ada ketaatan kalau diajak kepada maksiat. Kalau diajak kepada yang baik harus taat Bu. Jadi jenengan itu jaminannya. Kalau jenengan sudah 4 itu dilakukan kata Rasulullah, masuklah ibu-ibu ke surga dari pintu surga yang siti yang kamu kehendaki. Jenengan tinggal milih. Mau yang fit? Mau yang fit? Mau yang kelas tinggi? Pilih jenengan atau mau yang nyoba sing ekonomi? Boleh. Kan gantian nanti boleh. Yang sudah di fit mau turun cari yang ekonomi. Sampai di pojok-pojoknya gitu sambil buka pintunya. Dan disediakan apa? Bidodoro untuk istri dan istri dan suami juga disediakan bidodari Pak. Yang itu bidodoronya sama bidodarinya tidak pernah disentuh oleh siapapun. Yang lanang Joko tir-tir, sing wedok perawan tir-tir juga Bu. Jadi itu. Saya kira itu ya cukup ya. Ini kan sudah mendekati alarm nih. Jadi intinya Bapak Ibu, kita kalau kepingin jadi ahli surga Bu, ayo pertama sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan taat suami. Coba kita tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain. Ampuni dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami. Sayangilah kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya jamaah yang hadir maupun yang tidak hadir di tempat ini ya Allah.
Ya Allah, di saat kami nanti meninggalkan masjid ini menuju ke rumah masing-masing, bukakanlah rezeki ya Allah, terutama rezeki kesehatan di samping rezeki materi. Berikan rezeki yang luas, yang banyak, yang barokah ya Allah. Kesehatan jasmani rohani, panjang umur yang baik amalnya, meninggal yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.